Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam materi praktikum akuntansi perusahaan dagang untuk kelas 12 akuntansi keuangan lembaga. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang mengelola buku jurnal. Kompetensi dasar yang harus kita selesaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Dan yang kedua, menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan barang dagangan secara perpetual pada perusahaan dagang. Itu dari segi pengetahuan. Sedangkan kompetensi dasar dari segi keterampilan, yaitu kita diharapkan dapat melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang dan melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang. Adapun tujuan pembelajaran dari segi pengetahuan yaitu menjelaskan cara pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus dan menjelaskan pencatatan ke dalam buku besar persediaan barang dagangan. Dari segi keterampilan, kalian diharapkan dapat melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus dan buku pembantu kartu persediaan barang dagangan. Nah, ini hanya sebagai review saja. Jurnal khusus yang digunakan pada perusahaan dagang itu ada 5. Yang pertama adalah cash receipt journal, adalah jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas. Yang kedua, cash payment journal atau biasa disebut dengan cash disbursement journal atau jurnal pengeluaran kas itu digunakan untuk mencatat semua pengeluaran yang berhubungan dengan kas. Terus ada purchase journal atau jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Selanjutnya sales journal atau jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Dan yang terakhir general journal atau jurnal umum adalah jurnal untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam keempat jurnal, yaitu tidak dapat dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, dan penjualan. Jadi transaksi yang tidak dapat masuk ke keempat jurnal itu dimasukkan ke dalam jurnal umum. Selanjutnya adalah sistem pencatatan persediaan. Dalam perusahaan dagang itu terdapat 2 sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Perbedaannya di sini, kalau secara periodik, pencatatan persediaan tidak dilakukan secara terus-menerus, tapi biasanya dilakukan setiap akhir bulan dengan melakukan perhitungan fisik. Kalau sistem perpetual, itu pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus. Jadi artinya setiap kali terjadi transaksi mutasi persediaan barang dagangan, maka akan dicatat dalam kartu persediaan. Pada kesempatan kali ini atau di kelas 12 kita akan melakukan pencatatan persediaan secara perpetual. Metode penilaian persediaan secara perpetual ada beberapa metode, ada 3 metode yaitu FIFO, first in first out, persediaan barang pertama yang masuk akan pertama kali keluar, yaitu jadi barang yang pertama kali dibeli akan pertama kali juga dijual. Yang kedua adalah LIFO, last in first out, jadi persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan atau dijual terakhir. Jadi yang dijual adalah barang yang lama. Yang ketiga adalah average atau rata-rata tertimbang. Jadi dengan penilaian persediaannya dilakukan dengan cara membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit
yang tersedia. Jadi metode penilaiannya ada 3, FIFO, LIFO, dan average. Tapi untuk LIFO itu sudah jarang digunakan atau tidak digunakan lagi oleh perusahaan karena metode LIFO ini banyak sekali kelemahannya. Bisa jadi nanti barang yang ada di gudang akan banyak yang tidak bisa dijual kembali. Jadi metode yang biasa dipakai adalah metode FIFO dan metode average. Nah, di sini ada format-format, di sini ada format, contoh formatnya Cash Receipt Journal, jurnal penerimaan kas seperti ini. Selanjutnya adalah format dari Cash Payment Journal atau Cash Disbursement Journal. Bisa kalian cermati. Nah, yang selanjutnya ada format dari Purchase Journal, jurnal pengeluaran kas. Ada format dari Sales Journal, jurnal penjualan. Format dari General Journal atau jurnal umum. Format dari Petty Cash Journal. Jika metode Petty Cash Journal ini akan terisi jika metode kas kecil yang digunakan adalah metode fluktuasi atau metode pencatatan dana kas kecil dengan metode tidak tetap. Ini adalah contoh kartu persediaan. In untuk pembelian, mencatat pembelian, out untuk mencatat penjualan, dan balance untuk mencatat saldonya. Untuk mengakhiri materi kali ini, tolong diingat kata-kata berikut. Jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika sudah selesai. Jadi, anak-anak, sekian materi tentang mengelola buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.